dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore ini kita bisa bersama merayakan Natal 2020, merayakan perayaan Natal. Semua ini bisa terwujud karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih kepada setiap jemaat, bahkan panitia untuk setiap kerjasamanya, baik secara finansial maupun secara tenaga. Dan saya bersyukur kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya mewakili ketua panitia yang tidak bisa datang dikarenakan halangan kerja. Saya percaya kita semua diberkati, dan saya percaya kita boleh ada sampai saat ini itu semua kebaikan Tuhan. Dan kita merayakan Natal di tahun ini dengan keadaan yang seperti ini. Tuhan mau kita lebih sungguh lagi untuk dekat dengan Dia. Dan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan perayaan ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau tahbiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan, seperti pujian tadi mengatakan bahwa kita mau melupakan apa yang di depan, yang di belakang kita, tapi kita mau mengarah ke depan, di mana Sang Immanuel telah lahir untuk kita semua, memberikan masa depan untuk kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita semua bangkit berdiri dan percaya bahwa kita semua datang di sini dengan penuh sukacita untuk bersama-sama bersorak menyambut kelahiran Sang Immanuel. Haleluya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam bangunlah gembala, bangunlah gembala. Lihat sang besar, dengar berita surga dan bergema. Tunggu malam ini Tuhan Yesus
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik. Di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kehidupan bagi kami. Sehingga pada saat sore hari ini Tuhan, kami seluruh umat-umat Tuhan memperoleh waktu di mana kami masih bisa untuk memuji, bersuka cita, merayakan kelahiran Sang Immanuel. Kehadiran kami pada saat ini Tuhan merupakan salah satu bukti bahwa Kau adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami di setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, di mana Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal datang ke dunia ini, yang membuat hidup kami menjadi berarti, hidup kami berharga, hidup kami bebas dan setiap belenggu, hingga kami menjadi umat yang bebas dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap keberadaan kami. Kami mau tetap percaya di sepanjang hidup kami bahwa hanya di dalam Engkau ada kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mau Tuhan menjadi umat yang setia, selalu mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Kami datang memohon ampun kepadamu Tuhan. Kami mengakui banyak pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami, baik itu di setiap perkataan kami, sikap kami, perbuatan kami, hati kami yang melukai hati Tuhan, yang mengecewakan orang-orang di sekeliling kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang, kami mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya darah-Mu yang kudus itu menyucikan kami, sehingga hidup kami dipulihkan, sehingga kami layak Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau melawat setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, yang datang dengan penuh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami Immanuel, yang hidup dari dulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku datang untuk menyerah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang, Bapa
katakan Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna Tuhan. Biarkan aku bertahan. Katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah, Engkau Allah besertaku. Allah Immanuel, hari berganti hari melewati hingga sampai hari. Ku sadari hanya ada satu cinta, cinta yang abadi, cinta yang tak lekang oleh waktu, cinta tanpa mengenal pemberi, cinta Tuhan Yesus Kristus, cinta yang tak mengenal lupa. Aku bersyukur untuk saat ini, untuk hari-hari yang selalu Tuhan beri. Bukan karena hebatnya diri, aku bisa berada di tempat ini. Penyertaan Tuhan
supaya firman-Mu selalu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami, bahkan secara khusus mengakhiri di masa tahun 2020 ini. Biarlah firman-Mu, biarlah kehadiran-Mu sungguh-sungguh menerangi akan hati setiap kami umat-Mu. Ya Roh Kudus, berikan kami pertolongan, berikanlah kami pengertian, supaya kami mengerti maksud dan kehendak daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14, kita bacakan bersama-sama. Yesaya 7 ayat yang ke-14, mari kita akan baca bersama-sama satu ayat sebagai perenungan kita. Mari kita membaca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata Immanuel, satu kata, tetapi ketika kita membaca arti daripada Immanuel, diterjemahkan itu kata Immanuel ini adalah Allah beserta kita. Ya, Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu, ketika kita mendengar perkataan frase Allah beserta kita, Allah bersama kita, Allah menyertai kita, apa kira-kira yang ada di benak pikiran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, coba pikirkan, coba renungkan perkataan daripada Allah menyertai kita, Allah bersama-sama kita. Apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita? Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Itu yang menjadi tema kita di Natal di tahun 2020. Immanuel, yang artinya Allah bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Bukan yang lain. Ya. Bukan siapa-siapa. Tetapi Allah yang menyertai kita.
yang bersama-sama kita. Sepertinya kita ini apa ya? Pada masa itu Bapak Ibu, ketika bangsa Yehuda, Immanuel selalu dibutuhkan. Immanuel selalu diperlukan. Di saat-saat mereka mengalami sebuah kesesakan, dia selalu membutuhkan Immanuel. Nah, saya percaya tidak hanya orang-orang Yehuda, tidak hanya bangsa Yehuda pada waktu itu, tetapi kita pun membutuhkan Immanuel. Agar Allah selalu ada bersama-sama kita untuk menyertai kita. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar, mungkin sudah membaca tentang apa yang akan terjadi di depan nanti. Ya. Bapak Ibu, apapun ramalan yang terjadi, hari Rabu saya sudah mengatakan, Bapak Ibu, tetapi lebih sifatnya kepada sikap moral. Ya. Tetapi Bapak Ibu, saya belum melihat tentang sebuah kondisi bagaimana nanti ke depan situasinya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, terlepas dari semuanya itu, ketika kita mendengarkan kata Immanuel, sepertinya Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang kita takutkan di masa yang akan datang. Loh, kenapa Pak Pendeta? Kok kita tidak takut? Bapak Ibu, karena Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Yesus Kristus yang namanya yang sama itu, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau engkau bersama mungkin dengan suamimu, dengan istrimu, dengan saudaramu, mungkin ada sebuah kewaspasan. Ada hal-hal yang bisa menakutkan, mengkhawatirkan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang menyertai kita, itu adalah Allah. Siapa Allah itu? Dia yang menciptakan segala isi dunia ini. Dia yang selalu menemani engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Sehingga saya mengatakan tadi, ketika kita melihat konteksnya daripada bacaan ini, Bapak Ibu, bangsa Yuda pada waktu itu seperti itu. Butuh yang namanya Immanuel. Butuh Allah yang selalu menyertai di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Ada rasa optimisme. Ada sebuah kepercayaan diri yang kuat tentang hari depan yang nanti kita akan song-song bersama-sama. Kemanapun kita pergi, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan tuh, Bapak Ibu, dengan satu pengharapan, dengan satu kepercayaan, ya, yang kuat. Kiranya Tuhan selalu hadir, ya, untuk mengawasi, untuk melindungi setiap kita. Apakah tidak menjadi suatu berita yang sangat-sangat luar biasa bagi kita? Immanuel, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kemudian apa sih makna Immanuel bagi saya? Bagi kita orang Kristen, apa maknanya? Saya ingin memberikan beberapa makna yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu, makna Immanuel bagi kehidupan kita
adalah Tuhan hadir. Ya. Tuhan hadir memberikan sebuah jaminan. Ya. Dia hadir memberikan sebuah jaminan, dan dia hadir memberikan sebuah keberanian kepada setiap kita untuk menghadapi segala sesuatu. Apapun yang terjadi, Dia, Allah itu akan memberikan jaminan. Dia yang akan memberikan sebuah keberanian bagi kita umatnya. Untuk apa? Menghadapi dari berbagai macam hal yang mungkin tidak menyenangkan kita dalam situasi kehidupan kita. Bapak Ibu selalu mengingatkan kepada setiap kita bahwa selama kita hidup, Bapak Ibu, kita ini tidak akan pernah lepas dari namanya masalah. Ya. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak akan lepas dengan masalah. Kita tahu, masalah itu kadangkala membuat kita menjadi putus asa. Kalau kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya, putus asa menghadapi sebuah tantangan kondisi yang ada, Bapak Ibu, saya percaya gereja ini akan sudah tutup 20 tahun yang lalu kira-kira. Kita selalu berdoa sama Tuhan. Sepertinya tidak ada ujung pangkalnya. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan apa yang kita doakan. Bapak Ibu, biasa kita kadang-kala kalau kita berdoa, apa yang menjadi kemauan kita, itu yang harus kita turuti. Itu yang maunya dituruti oleh Tuhan. Tapi faktanya tidak. Ya. Kita terkadang menjadi putus asa. Kita kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak satu pesan yang Bapak Ibu harus benar-benar bisa menangkap pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita. Saat menghadapi situasi, ya, sesulit sekalipun Bapak Ibu, ingatlah kata Immanuel. Ketika engkau menghadapi sebuah problem yang payah dalam kehidupanmu, yang seperti ini engkau berkata, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Bapak Ibu dengar, ya. Ingat kata Immanuel. Kenapa? Sekali lagi, karena dialah yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan senantiasa menolong kita. Waktunya, caranya, Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Tidak akan membiarkan kita terus-menerus terjerat pada situasi yang sulit. Tetapi 2020 Bapak Ibu, COVID menjadi sebuah hadiah bagi gereja GKI di tempat ini. Amin. Rasanya 20 tahun kita menunggu kita bisa seperti ini. Selama COVID di tempat ini, walaupun ada sedikit riak-riak, itu menjadi satu bagian yang biasa. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mendengar sesuatu yang lain. Bahkan tetangga kita berkatakan, Pak, kita ibadah sekarang. Bapak ke gereja di sini. Ya. Bapak Ibu, bukan. Saya percaya bukan sebuah usaha daripada kita. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan, kita tidak ngerti kapan waktunya. Tetapi saya percaya ada Allah yang Immanuel itu. Allah yang selalu bersama-sama kita, yang memungkinkan semuanya yang terjadi. Mari Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita yang seperti ini, kita menanti-nanti satu tempat yang kita bisa menyembah untuk kita datang kepada Tuhan.
Mari kita pakai tempat ini untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Jujur Bapak Ibu, hari ini sebenarnya banyak orang yang mau datang ke tempat ini. Tapi saya bilang, no, tidak. Karena saya berpikir tempat ini akan penuh dengan orang kita sendiri. Ya. 60-70 saya bilang tidak ada tempat bagi yang lain. Tahu begini masih ada kesempatan teman kita yang kita undang, yang mau datang ke tempat ini. Bapak Ibu, inilah satu bukti. Ya. Sesulit apapun yang kita hadapi, jangan pernah melupakan. Ingat pesan Tuhan hari ini. Immanuel. Allah tidak akan pernah memberikan sebuah cobaan yang melampaui kemampuan kita. Kita bersyukur tuh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi, apapun masalah dalam hidup kita, baik itu dalam pekerjaan, ya, baik dalam keuangan kita, anak-anak, bahkan masalah keluarga, ya, percayalah. Kasih-Nya akan selalu, ya, menaungi kita anak-anaknya. Uluran kasih tangan Tuhan pasti luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Ia akan membantu kita mengalahkan, ya, membantu kita dalam kesulitan kita, dalam kekhawatiran kita, dalam segala ketakutan kita. Haleluya. Kalau hari ini kita bisa rasanya nyaman di tempat ini. Ya. Saya tidak bisa membayangkan ketika di masa-masa sulit bersama dengan Bapak di tempat ini. Ternyata kita diingatkan di tahun 2020. Apa itu? Allah ternyata selalu bersama dengan kita. Selamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan hadir memberikan sebuah jaminan bagi kita. Allah hadir memberikan sebuah keberanian bagi kita untuk menghadapi apa saja di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan takut dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita yang mungkin akan datang kepada Bapak Ibu. Wajar, karena memang Tuhan menciptakan kita, ya, sebagai manusia, ada kelebihannya, ada kelemahannya. Allah menciptakan kita dengan segala keterbatasan kita. Semua umat yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu, Ia mengetahui bagaimana sifatnya dengan sangat mendalam. Karena kita adalah ciptaannya. Dia mengerti betul siapa kita seperti itu. Oleh karena manusia memiliki keterbatasan, Yesus selalu hadir dalam hidupmu. Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membantu kita. Untuk menolong setiap kita. Bantuannya lewat apa, Pak? Banyak cara, ya. Baik dari orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Saat kita dihadapkan pada tantangan, ya, tentang kerohanian kita, tentang percaya kita, saya percaya Bapak Ibu dikuatkan. Bapak Ibu akan diteguhkan. Jadi, itu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah jaminan, sebuah kepastian yang kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, hadirnya Tuhan sebagai sumber penopang yang akan menyokong kehidupan kita manusia. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu senantiasa Ia berikan kepada kita. Kasih-Nya tidak terbatas, tak pernah berkesudahan, tak pernah memandang sebuah kesalahan maupun dosa yang kita perbuat. Meskipun kita jelek, ya, meskipun kita hina, tetapi Allah kita tidak pernah memandang hina kepada setiap kita. Kita bersyukur, Bapak Ibu, karakter Kristus bukan pendengki. Ya. Dia tidak dengki.
Berbeda dengan karakter kita manusia. Ia selalu menganugerahkan kepada setiap kita kasih yang berlimpah. Tidakkah itu cukup bagi setiap kita, ya, yang menjadi umatnya sebagai orang percaya? Apakah itu tidak cukup di tengah-tengah kehidupan kita? Ingat, Tuhan adalah penolong dalam hidupmu. Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kesanggupan. Dia yang memberikan kekuatan. Baik kekuatan rohani, baik kekuatan jasmani untuk menjalani akan kehidupan ini. Sumber yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, mengapa kita selalu mendapatkan sebuah kesegaran, mengapa kita mendapatkan sebuah kekuatan yang baru untuk menghadapi semua tantangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sekali lagi, karena Dia yang menyokong hidup kita. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu. Namanya Immanuel. Allah besertamu. Allah yang beserta kita. Allah yang menyertai kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita sambut akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan sebuah keyakinan yang kuat. Dengan sebuah pengharapan yang sungguh-sungguh harusnya luar biasa. Biarlah ini menjadi satu berita Natal yang membawa kita kegembiraan, membawa kita sukacita. Apapun keadaan kita yang sedang terjadi. Ketika engkau sakit, ketika engkau dalam kesusahan, ketika engkau dalam kesedihan, engkau tidak seorang diri. Ya. Ingat, Immanuel. Panitia sudah memampang nama yang besar di hadapan kita. Biarlah itu selalu menjadi pengingat. Ketika engkau datang ke tempat ini, ketika engkau membaca perkataan ini, dalam hatimu, engkau tahu berkata, Tuhan, Engkau bersama aku. Engkau yang akan menyertai dalam hidupku. Biarlah Natal hari ini yang kita rayakan itu sungguh-sungguh membawa sukacita. Mari kita terus bersemangat. Apapun situasi yang ada dalam kehidupanmu, mari kita bersama-sama selalu mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan, bukan manusia yang menyertai kami. Bukan sesuatu yang lain yang bersama-sama dengan kami. Tetapi Engkau sendiri, Allah yang menjadi pencipta kami. Engkau Allah yang menjadikan kami. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk penghiburan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Mengingatkan kepada setiap kami. Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi keluh kesah daripada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, hari-hari ini. Tetapi ketika mereka mendengar firman-Mu, ketika mereka kembali ke rumahnya Tuhan, ada sebuah kekuatan yang baru, yang menyemangati di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, untuk Natal yang boleh kami rayakan bersama-sama pada sore hari ini. Biarlah Natal yang kami rayakan hari ini sungguh-sungguh membawa kedamaian, membawa kesejahteraan. Bukan karena sesuatu yang kami dapat, karena kami tahu, kami mendengar Allah Immanuel bersama-sama dengan kita. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya.
kita bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Apa yang kami kerjakan sepanjang waktu ini, dalam segala persiapan kami Tuhan, semata-mata ingin kami persembahkan, kami ingin dedikasikan hanya untuk Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami, apa yang telah kami kerjakan, itu sungguh-sungguh menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan, yang telah kami serahkan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan memberkati, menerima akan persembahan setiap kami. Semua kami kerjakan sebagai tanda bakti kami, tanda sukacita kami atas kelahiran-Mu, atas keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh bersama-sama mengakhiri akan ibadah Natal kami pada malam hari ini. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama memohon, kiranya Engkau yang menjadi Allah, yang menjadi Tuhan, berikanlah berkat-Mu kepada setiap kami. Kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya Roh Kudus, memberkati akan kehidupan-Mu. Allah Immanuel senantiasa menyertai, bersama-sama di tengah-tengah kehidupan-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.